Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tentang, untuk materinya ya, kita akan membahas tentang pemrosesan query atau biasa kita kenal dengan yang namanya aljabar relasional. Nah, ini mungkin sebenarnya materi ini sudah kalian peroleh di mata kuliah basis data 1. Jadi di sini kita akan mengulangi kembali, apa sih itu aljabar relasional. Nah, kita masuk dulu ke sini. Dari pengertiannya. Pemrosesan query merujuk pada sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk pengambilan data dari sebuah basis data dalam rangka memenuhi permintaan data atau informasi dari pemakai. Jadi, kita tentu saja akan melakukan pemrosesan terhadap query, pemrosesan terhadap datanya menggunakan query. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan. Misalnya, kalau misalnya stakeholder meminta data mahasiswa, berarti kan kita akan melakukan pemrosesan query terhadap tabel-tabel untuk mendapatkan data mahasiswa ya. Gampangnya kita ngambil query untuk tabel mahasiswa seperti itu, atau enggak kalau kita pengen dapat informasi dari IPK misalnya seperti itu. Berarti kan pemrosesan query-nya kita tentu saja memerlukan tabel mahasiswa, tabel nilai, tabel mata kuliah. Nah, kita akan melakukan pemrosesan query terhadap tabel-tabel tersebut. Tujuannya untuk memenuhi permintaan data atau informasi dari penggunanya. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut meliputi transformasi dari berbagai query yang diekspresikan dalam bahasa query komersial ya di sini. Level logic ke dalam ekspresi-ekspresi query pada level fisik. Berbagai transformasi, optimasi query, dan pengevaluasian query. Jadi saat kita melakukan query, bahasa yang kita pahami itu bahasa manusia, asumsi seperti itu. Lalu dia akan query-nya atau query tersebut yang kita eksekusi itu akan diolah oleh komputer agar dipahami oleh si DBMS-nya pada level fisik. Contohnya gini, saat kalian mendefinisikan sebuah tabel saja, kalian kan sama tidak mendefinisikan engine-nya, tidak mendefinisikan collision-nya, tapi langsung titik koma enter. Tapi akan diterjemahkan dengan query-nya bagaimana, nanti dia akan terjemahkan nih, oh kalau ini default-nya dia engine-nya harus NDB misalnya, lalu collision-nya gunakan UTF-8 misalnya, dia akan otomatis mengkonversikan, seperti itu. Nah, bahasa query. Bahasa query relasional formal merupakan bahasa yang digunakan basis data dengan cara SQL dikonversi menjadi bahasa relasional formal sehingga dapat diterapkan sekumpulan informasi untuk memperoleh query paling efisien. Nah, bahasa query ini dibagi dua, bahasa query prosedural dan bahasa query non-prosedural. Nah, ini mungkin kalian flashback lagi ya ke yang kemarin. Apa itu bahasa query prosedural dan apa itu bahasa non-prosedural. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bahasa query yang prosedural tentunya. Di mana kita itu mensyaratkan, kita harus tahu nih informasinya di mana, cara bagaimana cara memperolehnya, seperti itu kita harus mengetahuinya gitu, dan bagaimana mendapatkannya. Seperti itu. Jadi, kita tahu apa informasinya, di mana mendapatkannya dan cara mendapatkannya itu bagaimana. Kita akan menggunakan bahasa query prosedural. Nah, ini gampang ya, ini membahasnya lagi. Nah, untuk bahasa query prosedural ini, kita akan menggunakan yang namanya aljabar relasional. Sedangkan bahasa query prosedural, non-prosedural, di sini kita akan menggunakan kalkulus relasional. Ini tidak akan kita bahas. Ya, kalau misalnya kalian ingin lebih tahu ya, kalian bisa cari sendiri di internet tentang kalkulus relasional itu seperti apa. Nah, ini operasi aljabar relasional. Di sini DBMS menggunakan aljabar relasional sebagai bahasa dalam spesifikasi algoritma query. Jadi aljabar relasional ini merupakan algoritmanya dari query. Seperti itu. Jadi kalau kalian udah belajar bahasa pemrograman untuk algoritma pemrograman ya tentunya kita tahu ya kalau kita menggunakan bahasa algoritmik, kalau kita konversikan ke bahasa pemrograman bagaimana. Nah, di sini pun sama, kita akan memahami tentang notasi aljabar relasional untuk dikonversikan ke bahasa query di DBMS-nya. Nah, langkah-langkahnya DBMS untuk melakukan pengolahan query-nya seperti apa? Yang pertama, DBMS melakukan parsing terhadap string dari query SQL dan menerjemahkannya menjadi ekspresi aljabar relasional. Nah, setelah itu, bagian query optimizer mengkonversi ekspresi aljabar relasional ini menjadi ekspresi lain yang ekuivalen dan lebih efisien untuk dieksekusi.
Nah, berdasarkan eksekusi aljabar rasional yang telah dioptimasi, query optimizer mempersiapkan rencana eksekusi query yang kemudian ditransformasikan menjadi kode yang dapat dieksekusi pembangkit kode di DBMS. Jadi tadi ya, saat kita menggunakan menuliskan query yang simpel saja seperti itu ya, untuk pendefinisian tabel tanpa harus mendefinisikan engine-nya ataupun tanpa harus mendefinisikan collision-nya untuk tabel, dia akan secara default akan melihat, oh ternyata dia akan mempersiapkan rencana query-nya gitu. Jadi di sini, oh dia mau bikin tabel mahasiswa, field-nya ini saja, lalu kan kita hanya mendefinisikan tipe data, lalu panjang datanya berapa, misalnya varchar 20, enter. Tapi kan kita tidak definisikan nullify-nya, apakah dia not null ataupun dia boleh null, tapi kan dia akan langsung default. Seperti itu. Makanya di sini setelah kita eksekusi, sebenarnya query yang kita eksekusi itu dia akan diproses lagi oleh DBMS-nya. Di situ dia akan mempersiapkan rencana eksekusi query-nya seperti apa, lalu kode yang kita ketikkan itu akan dieksekusi oleh DBMS-nya, pembangkit kodenya. Jadi kalau misalnya kita klik enter sini, ini bikin table. Ini engine-nya harusnya engine ini, karena tidak didefinisikan. Ini nullify-nya tidak didefinisikan, berarti dia not null. Ini akan lebih panjang. Nah, seperti ini. Definisinya ada query, parser up translator, relational algebra expression, lalu ada optimasi. Di sini dioptimasi, lalu ada eksekusi, lalu di proses langsung sampai dengan yang query yang kita eksekusi tersebut jadi sebuah table atau menjadi sebuah query utuh. Seperti itu, yang dipahami oleh DBMS-nya tentunya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mendefinisikan seperti ini ya, select lname, vname, employee dari tabel, select lname, fname dari tabel employee, di mana salary-nya itu lebih besar dari, ini kita menggunakan yang namanya subquery. Nah, select max salary from employee where DNO sama dengan 5, seperti ini. Nah, saat kita mendefinisikan query seperti ini, sebenarnya waktu dieksekusi, dia akan mengeksekusi masing-masing dulu nih. Di sini kita lihat ada dua query ya, query utamanya lalu ada subquery-nya di sini. Nah, query utamanya dia akan eksekusi nih, select lname, vname, employee where salary lebih besar dari C, seperti ini ya. Nah, si C ini apa isinya? Isinya seperti ini, select max salary employee where DNO sama dengan 5. Nah, operasi aljabar rasionalnya seperti apa? Seperti ini. Ada projection, lname, vname, lalu ada selection, di mana salary-nya itu lebih besar dari C, dari employee. Nah, C ini adalah dari ini nih. F max salary seleksi DNO 5 dari tabel employee. Jadi dia akan mengeksekusi dulu nih. Dia akan ambil dulu tabel employee-nya, semuanya diambil, lalu diseleksikan, di mana si DNO-nya ini sama dengan 5. Nanti dia akan menseleksi datanya yang DNO-nya 5, diambil, lalu di sini diambil fungsi agregasinya adalah max. Nah, diambil lagi nih, max salary dari mana? Salary. Dia diambil lagi nih, max salary dari yang DNO-nya 5. Dapat. Seperti itu. Setelah itu dapatkan nilainya nih, fmax-nya, dia masukkan ke dalam variabel C-nya. Lalu di sini proyeksikan lname, vname dari employee. Nah, berarti kan employee-nya diambil dulu nih datanya, seluruhnya diambil dulu. Lalu diproyeksikan di mana si employee tersebut itu yang salary-nya itu lebih besar dari C. Gitu. Kalau misalnya ada salary-nya 3 juta, berarti dia akan ngambil yang salary-nya lebih besar dari 3 juta. Nah, setelah dapat nih semuanya, baru diproyeksikan yang kita ambil atau kita tampilkan itu hanya name, last name dan first name-nya saja. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya kita tahu di tabel employee ada nama, nama depan, nama belakang, alamat dan lain sebagainya. Nah, proses di sini, nah di sini kita akan ambil semua dulu nih, nama depan, nama belakang, alamat, gaji dan sebagainya. Kemudian diambil nih yang gajinya hanya 3 juta, lebih dari 3 juta. Berarti tetap akan ada nama depan, nama belakang, alamat, gaji. Dapat nih, tapi yang gajinya hanya 3 juta. Kemudian lalu diambil, proyeksikan hanya nama depan dan nama belakangnya saja. Nah, si alamat dan gaji itu tidak akan ditampilkan, karena di sini yang ingin kita tampilkan itu hanya nama depan dan nama belakangnya saja. Seperti itu. Jadi, ingatnya fungsi aritmatika di mana dalam kurung itu dikerjakan lebih dulu. Seperti itu. Makanya di sini ada employee, maka dia employee terlebih dahulu dieksekusi, diambil semua datanya di tabel employee,
lalu kemudian dipilih yang hanya ada NO-nya sama dengan 5, kemudian diambil untuk fungsi agregasinya atau max-nya, seperti itu. Setelah itu dapat, masukkan ke variabel C, di C di sini, ambil lagi nih tabel employee-nya, kemudian diambil yang salary-nya itu lebih besar dari 3 juta tadi ya, kalau misalnya contohnya, kemudian diproyeksikan nama depan dan nama belakangnya saja. Oke, ini agak panjang ya, namun ini sebenarnya mudah kok. Mungkin akan lebih mudah kalau kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk di sini. Ini bisa di skip aja ya. Nah, jadi bahasa ini ada 6 nih. Nah, 6 bahasa dasarnya, proses dasarnya ada selection, ini simbolnya sigma, ada projection, ini simbolnya product, Cartesian product, ini berarti simbolnya multiplication atau X, union, ya union simbolnya, set difference itu minus, rename itu row, seperti itu. Nah, ini bisa di skip aja ya, tinggal dibaca aja. Nah, kita akan masuk ke contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Kita misalnya punya 4 tabel. Tabel kuliah, tabel nilai, tabel mahasiswa, tabel dosen. Ini kalau kita lihat ini saling berrelasi ya. Kita lihat ya, kode kuliah di tabel kuliah akan berrelasi dengan tabel nilai di kode kuliah di tabel nilai. Kemudian NIM-nya pun berrelasi dengan tabel mahasiswa ya. Jadi NIM di tabel mahasiswa berrelasi dengan NIM di tabel nilai. Nah, untuk tabel dosen ini tidak berrelasi kemana-mana nih. Di sini contohnya. Oke, ini adalah tabel-tabel yang ada contohnya. Itu di sini. Kita masuk ke operasi seleksi. Nah, operasi ini digunakan untuk mengambil sejumlah baris data yang memenuhi predikat yang diberikan. Predikat mengacu pada kondisi yang ingin dipenuhi dalam operasi seleksi. Sintak yang digunakan untuk menyatakan operasi ini adalah ini simbolnya selection, P-nya itu predikat, E1 itu mengacu ke tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pas kalian operasi seleksi berarti select nama nah bukan select-nya tapi di klausa where-nya seperti ini. Seleksi kota, ini kan selection ya. Seleksi kotanya Bandung dari tabel mahasiswa. Nah, kalau seperti ini berarti kita akan melakukan eksekusi di mana kita akan mengambil nilai-nilai mahasiswa yang kotanya itu ada di Bandung. Seperti ini nih. Kalau kita lihat operasinya, nah saya udah bikin tabelnya di sini. So table, nanti kalian tinggal dibuat aja. Nah, select bintang from mahasiswa. Nah, kita cuma punya ada dua ya di sini. Ada Ali Akbar, Budi Haryanto. Nah, kalau untuk selection ini, berarti kita mengeksekusinya seperti ini nih. Kalau kita konversikan ke bahasa query, select bintang from mahasiswa. Nah, kita langsung operasi selectionnya. Where kota sama dengan Bandung. Nah, kota ini ya dari nama fieldnya ya, itu field kota. Kita enter. Nah, dia akan menampilkan Ali Akbar. Nah, ini adalah operasi selection. Saat kita konversikan ke bahasa query, dia akan ada berada di klausa where-nya. Jadi select bintang from mahasiswa. Nah, ini kan seperti ini ya. Kita ambil dulu nih tabel mahasiswanya. Jadi select bintang from mahasiswa. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat, oh kita ambil atau kita seleksi yang kotanya itu sama dengan Bandung. Jadi seperti ini akhirnya, select bintang from mahasiswa, where kota sama dengan Bandung. Nah, setelah ini, nah pada dasarnya predikat merupakan ekspresi logik yang menyatakan pembandingan antara field dalam tabel dengan field lain dengan konstan tertentu. Untuk itu kita dapat memanfaatkan operator logik. Jadi kita di sini pun bisa menggunakan operator logik ya. Kayak seperti ini ya, ada sama dengan. Nah, selain sama dengan bisa nih kita lakukan juga untuk yang tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Seperti ini, kita akan mengambil yang semesternya itu lebih kecil dari 3, atau semesternya itu lebih kecil sama dengan 2. Contohnya seperti ini. Di tabel kuliah, berarti kita seperti ini ya, query-nya. Select bintang from kuliah. Nah, ini kan ada yang kurungnya ya. Kita ambil dulu semuanya. Select bintang from kuliah. Where semesternya lebih kecil sama dengan 3. Ya. Oke. Seperti ini. Dapat yang lebih dari 3. Kalau yang ini,
Kita gunakan where semesternya lebih kecil sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, sama aja kalau ini akan lihat ya, kalau ini kan lebih kecil sama 3, dia munculnya 1 dan 2. Nah, ini kan lebih kecil sama dengan 2, maka 2-nya pun akan tetap masuk karena kan ini ada sama dengan di sini. Seperti itu ya. Contohnya. Nah, bisa juga kita tambahkan klausa and atau or. Nah, simbolnya seperti ini kalau di aljabar rasional. Nah, seperti ini. Misalnya kita pengen ngambil nilai di sini ya, dari tabel nilai, di mana tabel nilainya kita seleksikan yang indeks nilainya sama dengan E dan kode kuliahnya itu adalah IF221. Nah, kalau di-query-kan seperti apa ya? Sama seperti ini. Jadi gini, select bintang from nilai where index nilai indeks nilai sama dengan E dan kode kuliah sama dengan IF221 seperti ini. Nah, dia kosong, nggak ada. Lihat sini, select bintang from nilai. Nah, lihat nih, ada yang nilainya E? Nggak ada. Kalau yang kodenya IF221 ada 2. Tapi karena ini ada klausa N, berarti dua-duanya harus terpenuhi. Berbeda kalau yang untuk yang OR. Nah, ini indeks nilainya E dan kalau di sini pakai OR seperti ini, jadi akan muncul IF221. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan N dan OR. Jadi kalau N dua-duanya terpenuhi, kalau OR itu salah satu terpenuhi, itu akan dieksekusi. Ini operasi selection. Jadi klausanya ada di where. Kalau di operasi SQL-nya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah operasi proyeksi atau projection. Nah, operasi ini memungkinkan kita untuk menentukan field fit data dari sebuah tabel atau hasil query yang akan kita tampilkan. Nah, ini tadi, kalau tadi kan kita hanya menseleksikan saja. Nah, kalau di projection kita akan memilih apa saja sih yang akan kita tampilkan. Contohnya seperti ini, dia mengacu kepada subjek. Jadi kalau pas selection itu mengacu pada predikatnya, kalau projection dia mengacu kepada subjeknya atau field fit apa saja yang akan kita tampilkan dari S1. S1 ini mengacu ke dalam tabel. Seperti ini. Select name nama mahasiswa. Nah, berarti kita akan ininya yang biasa kita kalau menggunakan selection itu seperti ini ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, kalau project kan kita bisa menentukan nih field apa aja yang ingin kita tampilkan. Di sini kan select name lalu nama from mahasiswa. Nah, oke, nama MHS ya di sini. Select name lalu nama MHS from mahasiswa. Muncul. Nah, ini ada operasi projection. Seperti itu. Dan sebenarnya operasi projection ini juga bisa kita kombinasikan dengan operasi selection. Nah, seperti ini. Kita pengen name lalu nama mahasiswanya, tapi kita seleksi lagi nih yang kotanya itu di Cimahi. Nah, berarti saat kita eksekusi seperti ini di atas ya, select name nama mahasiswa from mahasiswa, kita tambahkan nih where kota sama dengan Cimahi. Nah, dia akan muncul hanya yang mahasiswa yang kotanya di Cimahi. Budi Haryanto, kita lihat ya, kotanya Cimahi. Jadi walaupun selection itu tidak ditampilkan, dia tetap akan dieksekusi, akan berjalan. Budi Haryanto akan tetap muncul ya. Jadi kan asumsinya gini, di sini kita akan ambil tabel mahasiswa, berarti kan muncul seperti ini ya, name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, kota, tanggal lahir. Nah, kita seleksi yang kotanya itu Cimahi, maka yang muncul adalah NIM 10002, nama mahasiswanya Budi Haryanto, alamat mahasiswa Jalan Pesantren, kotanya Cimahi, tanggal lahir seperti ini. Nah, lalu kita proyeksikan, kita hanya ingin menampilkan NIM dan nama mahasiswanya, maka alamat, kota, dan tanggal lahir dia tidak akan ditampilkan. Yang akan tampil hanya NIM dan nama mahasiswa, seperti itu. Ini adalah operasi proyeksi atau projection, seperti itu. Ini kalau projection memilih field-fieldnya apa yang akan kita tampilkan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah operasi Cartesian product. Nah, operasi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari dua buah tabel
atau hasil query. Simbol yang digunakan adalah multiplication atau X di sini. Nah, seperti ini E1, X, E2. Ini bisa dua tabel ya, tabel mahasiswa dengan tabel nilai, atau kita eksekusi menggabungkan dua query seperti ini. Nah, contohnya gini, mahasiswa dan nilai. Kita lihat di sini. Kalau menggunakan kecerdasan produk, ini sebenarnya kita bisa mencari kombinasi seperti ini. Ya, kita lihat ya, select bintang from mahasiswa. Seperti ini, lalu select bintang from nilai. Nah, di sini kita lihat ya, tabel mahasiswa dia akan berisi 2 data, lalu tabel nilai akan berisi 5 data. Nah, kalau kita lakukan kecerdasan produk, kita akan select bintang from mahasiswa, nilai. Seperti ini. Nah, dia akan jadi 10 baris data. Dia akan kombinasikan. Nah, dia akan kombinasikan seluruh tabel mahasiswa ditampilkan, kemudian dia akan gabungkan atau kombinasikan dengan setiap record atau setiap nilai yang ada di tabel nilai. Nah, ini kalau contohnya kalau kalian menggunakan data mining ya, ini bisa bermanfaat sekali. Karena di sini kita bisa mencari kombinasi seperti itu. Nah, namun bisa juga kita gunakan operasi lain. Makanya sini, operasi ini umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan bersama dengan operasi lainnya. Seperti operasi seleksi dan proyeksi dengan berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita gunakan nih, select kota Cimahi dan semester 2 dari mahasiswa, kuliah, dan nilai. Berarti kan di sini kita eksekusi select bintang from mahasiswa, kuliah, nilai, where kotanya Cimahi, dan semester 2. Kita lihat sini. Jadi kan select bintang from mahasiswa, kuliah, nilai, where kota sama dengan Cimahi, dan semester sama dengan 2. Nah, dia tetap mencari kombinasi nih, kombinasi dari mahasiswa, kuliah, dan nilai. Seperti itu. Tapi kita seleksikan itu yang kotanya Cimahi dan semesternya 2. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, biasanya kalian kalau gunakan ini seperti kayak join ya. Nah, ini misalnya select bintang from kuliah nilai. Kita lihat ya. Select bintang from kuliah. Lalu select bintang from nilai. Nah, kita tahu di sini bahwa ada yang sama di sini, yaitu kode kuliah pada tabel kuliah dan kode kuliah di tabel nilai. Dia sama, dia berelasi. Maka biasa seperti ini ya. Select bintang. Oh, di sini perhatikan NIM-nya ya. Berarti select NIM. Select NIM from kuliah, nilai, where kuliah dot kode kuliah sama dengan nilai dot kode kuliah. Ini seperti ini ya pendefinisian query-nya. Jadi tabel dulu lalu nama kolomnya. Tabel dulu nama kolomnya. Ini kalau misalnya ternyata di kolom kuliah, di tabel kuliah ataupun di tabel nilai dia memiliki kolom yang namanya sama. Jadi kalau kayak tadi ya, kalau di sini saya langsung saja nih where kota Cimahi dan semester 2. Karena kita tahu nih field kota ini dia hanya ada di tabel mahasiswa. Lalu semester ini hanya ada di tabel nilai kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat aja. Jadi intinya kalau misalnya nama kolomnya itu tidak ada yang sama, kita bisa langsung definisikan nama kolomnya. Tapi kalau misalnya mengacu ke nama kolom yang sama, seperti ini, kuliah.kode kuliah, nilai.kode kuliah. Dan sebenarnya saat kita definisikan seperti ini pun, pas kita eksekusi, secara query dia akan menampilkan kota seperti ini, jadi mahasiswa.kota, Cimahi, dan kuliah.semester, 2. Seperti itu contohnya. Ini pun sama. Nah, kalau di sini kan kita nggak akan mungkin bisa langsung kode kuliah sama dengan kode kuliah, karena dia akan jadi ambigu. Seperti ini, kita lihat ya. Kode kuliah seperti ini. Nah, dia akan ambigu di sini. Nah, kode kuliah is where clause is ambigu. Kita nggak tahu nih kode kuliah ini yang mana. Jadi kalau misalnya muncul error seperti ini, berarti kita harus mendefinisikan ininya siapa. Ini berlaku untuk di klausa where maupun di klausa projectionnya ya. Misalnya NIM ini ada dua nih, ada NIM di
tabel kuliah atau tabel nilai. Berarti kita harus definisikan nih, NIM ini kita ngambil dari mana nih? Seperti itu ya, bisa seperti ini. Select NIM ini kita ambil dari nilai misalnya. Nilai.nim where dari tabel kuliah dan nilai where kuliah kode kuliah sama dengan nilai kode kuliah. Nah, dia akan menampilkan hanya nim-nim yang mirip atau yang sama di antara tabel nilai dan tabel kuliah. Ini beruntungnya ada 5 ya, berarti dia munculnya 5. Seperti itu. Oke. Karena kalau kita lihat di sini ya berbeda lagi nih. Ya kita pengen lihat nih, select nilai.nim, lalu ada kita ambil nama kuliah misalnya, nama kuliah. Nah, itu muncul tuh, beda-beda kan ya. Jadi 1001 dia akan ambil struktur data, 1002 dia ambil struktur data, lalu 1001 dia ambil pemrograman, 1002 dia ambil pemrograman, lalu 1001 dia ambil basis data. Ini berbeda kuliahnya yang mereka ambil. Seperti itu tetap akan munculnya 5. Karena kan sini seperti kalau saya join ya. Nah, teman ini namanya tetap operasi Cartesian product. Gitu. Nah, berikutnya adalah operasi union. Nah, kalau operasi union ini memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari dua kelompok baris data atau row yang sejenis memiliki hasil proyeksi yang sama. Lihat, di sini kita garis bawahi ya, hasil proyeksinya sama. Nah, jadi artinya apa? Kolomnya di query yang pertama dan query yang kedua yang ingin kita gabungkan itu harus sama. Nah, simbolnya seperti ini. E1 union E2. Jadi kita bisa gabungkan dua tabel, tapi harus yang jumlah fieldnya itu sama. Kalau tabel, kalau query ya kita tentukan nih query-nya kita harus menseleksi yang jumlahnya sama antara E1 dan E2-nya. Nah, lalu seperti ini. Nah, kita unionkan nih select kota di tabel mahasiswa dan select kota di tabel dosen. Nah, kita unionkan. Nah, cara unionkannya sama seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, operasi seleksi dia akan ada di where, projection dia akan ada di select nama-nama kolomnya. Nah, kalau Cartesian product ya berarti kita tambahkan seperti ini ya, menggabungkannya. Seperti itu. Jadi from-nya ada berapa tabel yang akan kita gabungkan. Ini operasi Cartesian product. Kalau where di sini dia untuk operasi seleksinya. Nah, operasi projection-nya ada di sini. Ini kan gampang ya. Seleksi, projection, Cartesian product. Nah, union kalau kita query kan seperti ini. Select kota from mahasiswa. Union select kota from tabel dosen. Nah, dia akan muncul nih. Kita lihat nih, select bintang from mahasiswa. Lalu select bintang from dosen. Nah, kalau munculnya Bandung, Cimahi, Sumedang. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat ya, di mahasiswa ada Bandung, Cimahi. Ada di dosen ada Sumedang, Bandung. Nah, dia tidak akan muncul 4, tapi munculnya 3. Kenapa? Ya karena Bandung itu sudah ada. Jadi saat kita definisikan select kota from mahasiswa, dia akan ambil nih Bandung, Cimahi. Kemudian select kota from dosen. Lalu Sumedang, lalu Bandung lagi. Nah, Bandungnya dia tidak akan dimasukkan lagi ya, atau tidak akan ditampilkan. Dia akan hanya menampilkan yang unik ya, kalau di sini gampangnya. Nah, lihat di sini hasil proyeksinya itu harus sama. Di sini satu field di tabel mahasiswa, lalu di sini juga satu field di tabel dosen. Nah, kalau misalnya kita seperti ini nih, select, nah ini select kota, lalu koma, nama misalnya nih, nama MHS, enter. Nah, lihat sini, the use select statement have a different number of columns. Nah, di sini kita lihat nih, hasil proyeksinya itu berbeda. Di sini kita ngambil dua proyeksi, yaitu kota dan nama mahasiswa, sedangkan di dosen kita hanya ambil kota. Nah, tapi berbeda kalau gini nih, kota lalu di sini misalnya alamat. Nah, dia baru masuk. Nah, di sini nggak harus yang berelasi ya, kita bisa apapun. Karena di sini union itu tujuannya hanya untuk menggabungkan. Seperti itu. Ini operasi union. Nah, berikutnya adalah operasi set difference di sini. Ini dua lagi ya.
Nah, operasi ini merupakan kebalikan dari operasi union. Jadi kalau union itu menggabungkan, kalau di sini kita mengurangi atau data tabel hasil proyeksi yang pertama dan hasil proyeksi yang kedua. Nah, contoh sini, E1 minus E2. Nah, katakanlah sebagaimana penjelasan sebelumnya, kita memilih dua buah tabel kuliah untuk program studi yang berbeda, E1 dan D3. Diasumsikan ada beberapa mata kuliah yang sama dengan yang diajarkan di kedua program studi. Jika kita ingin mendapatkan mata kuliah apa saja sih yang diajarkan di program studi S1 tapi tidak diajarkan di program studi D3. Nah, ini kita bisa gunakan operasi set difference. Nah, seperti ini. Kita punya tabel kuliah seperti ini dan tabel kuliah D3. Jadi S1-nya seperti ini, tabel kuliah D3 seperti ini. Nah, kita pengen lihat nih. Kita akan mengambil select nama kuliah-kuliah yang ada di mata kuliah S1 tapi tidak ada di D3. Nah, operasinya seperti ini. Select nama kuliah. Ini bisa select bintang ya, karena di sini beruntungnya sama persis. Jadi boleh seperti itu select bintang. Nah, di sini cuman kalau select bintang dia akan SKS-nya pun akan dilihat ya, nanti semua tabel-tabelnya akan dilihat. Nah, kalau di sini kita pengen tahunya nama kuliahnya saja. Maka di sini nama kuliah dari tabel S1 set difference atau minus nama kuliah di kuliah D3. Nah, ini sebenarnya gimana sih kalau misalnya untuk di-query-kan? Nah, kita lihat di sini. Untuk query-nya seperti ini. Nah, kita lihat dulu nih, saya udah buat juga di sini. Select bintang from kuliah S1. Lalu kuliah D3. Ya sama ya. Nah, untuk seperti ini, kita select nama kuliah from kuliah S1 ini ya, where nama kuliah, nah, nama kuliah not in. Select nama kuliah from kuliah D3. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau misal set different ini dia berubah menjadi not in. Seperti ini. Karena minus ya. Jadi select nama kuliah from kuliah S1 where nama kuliahnya itu tidak ada di select nama kuliah from kuliah D3. Ini untuk klausa set difference. Jadi kalau union jadi union, kalau set different dia jadinya not in. Seperti ini. Oke. Muncul seperti ini, sama. Nah, yang terakhir adalah operasi rename. Nah, ada kalanya kita harus menerapkan operasi biner, seperti kesusahan produk, union, set difference, terhadap sumber data yang sama. Operasi rename dibutuhkan untuk melakukan penamaan kembali pada suatu tabel ataupun hasil proyeksi yang lengkap, khususnya yang melibatkan dua atau lebih sumber data yang sama. Simbolnya seperti ini. Nah, row, ini simbol row ya, row X S1. Nah, di mana X adalah nama baru dari ekspresi S1. Operasi ini dapat pula kita terapkan hingga ke level atribut dengan sintak Bx A1, A2, AN, S1. Ini mungkin nanti akan contohnya lebih banyak pas di kasus. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya query panjang gitu ya. Lalu kita akan masukkan ke tabel temporary. Nah, tabel temporary ini adalah salah satu dari rename. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Kita bikin ya, create tabel, maaf, misalnya temporary table and nilai, like nilai. Berarti artinya kita akan membuat sebuah tabel yang temporary. Berarti dia akan tabelnya ini dia akan disimpan di dalam memori dengan nama and nilai. Like nilai, berarti atribut-atributnya, tipe datanya dan sebagainya itu sama dengan tabel nilai. Kita enter. Nah, berhasil. Lihat nih, dex and nilai. Dex nilai. Dia akan sama. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi insert into n nilai, select bintang from nilai. Nah, jadi kita memasukkan data insert into n nilai. Jadi kita masukkan data ke tabel n nilai, di mana semua data yang ada di select from nilai. Nah, kita untuk membandingkan seperti ini ya. Misalnya select bintang from nilai. Nah, misalnya kita pengen masukinnya seperti ini. Select
insert into n nilai, select bintang from nilai, where index nilainya sama dengan A, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, select bintang from n nilai, nah dia hanya tabel A. Berarti apa nih? Tabel n nilai ini dia adalah rename untuk operasi query select bintang from nilai where index nilai A. Rename-nya adalah select bintang from n nilai. Lebih supaya untuk mempersingkat query-nya. Jadi kalau misalnya ini untuk kasus query yang panjang ya. Kalau query-nya ini panjang ya seperti gampangnya seperti ini. Jadi sama pas kita select bintang from n nilai itu sama saja seperti kita melakukan eksekusi query select bintang from nilai where index nilainya sama dengan A. Nah, kalau query-query panjang itu kan akan lebih mudah kita buat ke temporary table ataupun kita buat yang namanya view table. Itu mungkin akan dijelaskan ke depannya ya. Ada view table, ada temporary table. Seperti itu. Ini ada operasi rename. Yang lebih gampangnya apa? Misalnya gini, select, select ini, select bintang from mahasiswa. Nah, ini kita ya, NIM, nama MHS, alamat MHS, kota, tanggal lahir. Kita pengen gini, select nama MHS, S, nama mahasiswa, from mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini dia adalah rename dari atribut atau field nama MHS. Nah, ini kan seperti itu. Jadi operasi rename ini sangat banyak gitu. Jadi bisa dari level atribut, bisa juga level table ataupun level query. Nah, ini level query ya. Seperti itu. Level query, level table, dan juga ini untuk level atributnya. Ini salah satu operasi rename. Nah, oke. Untuk materinya ya sampai situ ya. Kita hanya membahas tentang 6 operasi dasar. Nanti berikutnya, Pak, kok join nggak ada? Nanti itu ada lagi. Di minggu depan kita akan jelaskan pemrosesan query untuk relasi join. Ini latihannya. Kalian coba kerjakan dulu di sini. Nah, nomor pertama, tampilkan data mahasiswa yang tinggalnya di kota Jogja. Nomor 2, tampilkan data mahasiswa yang jenis kelaminnya pria yang tinggal di Jogja. 3, tampilkan nama mahasiswa pria yang tinggal di Jogja. 4, tampilkan NIM, nama kota yang tinggal di kota Jogja dan jenis kelaminnya pria. Nah, ini kan buat aljabar relasionalnya ya. Gitu, aljabar relasional dan juga pemrosesan query-nya. Jadi, kalau aljabarnya seperti ini, untuk nomor 1, lalu query-nya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kita coba buat dulu. Seperti itu. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini untuk pemrosesan query. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya ataupun terdapat kata-kata yang kurang mengenakan bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.